Jadi penelitian untuk produk turunan lebah berdasarkan jenis lebahnya di Indonesia itu masih minim sekali. Iya, masih kalah jauh dengan tetangga Malaysia. Mereka lebih maju. Racun lebah atau bifenom itu memiliki kemampuan penyembuhan untuk menghancurkan sel kanker. Ada zat aktif di dalam sengat lebah itu namanya melitin. Itu yang sama Jerman sekarang sedang bukan sedang diteliti, telitinya sudah sedang dilakukan untuk terapi alternatif untuk penyembuhan kanker. Tapi memang lebah ini memang diwahyukan, dia itu bekerja atas instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menakjubkannya di situ. Sesungguhnya orang yang kembali ke madu untuk dijadikan obat, sesungguhnya dia sudah kembali ke pengobatan yang sejati. Jadi kalau ini maaf ini ya, kalau pengobatannya kita masih hanya percaya kepada produk-produk medisin, sesungguhnya itu punya implikasi lanjutan, jadi punya dampak banyak. Makanin obat-obat sintetis itu pasti berdampak ke organ-organ yang lain. Dan ini adalah madu identitasnya Indonesia yang masih minim riset. Kalau beli madu Manuka yang udah dengan riset dari Australia, dari New Zealand itu ya udah di riset, udah ada MGO-nya segala macam, itu jadi mahal karena risetnya. Bukan karena khasiatnya, karena risetnya. Karena risetnya. Nah, Indonesia punya madu yang berbahasa tapi nggak ada riset. Mau jual sampai berbusa, riset itu digunakan oleh pelaku usaha untuk membranding produknya. Tanpa riset, branding itu tidak bisa, agak susah, hanya sekedar klaim semata. Ini anatomi lebah, ya. Jadi prosesnya madu itu, ini belalai. Belalai itu untuk menjangkau nektar, nyedot. Jadi nggak cuma gajah, kupu-kupu, lebah, tawon itu punya belalai untuk nyedot cairan manis itu. Masuk, kemudian sampailah ke lambung madu atau honeycomb. Di sini terjadi proses pemecahan polisakarida dari nektar itu. Struktur gulanya polisakarida menjadi monosakarida, kemudian dimuntahkan lagi. Jadi madu bukan dieekkan ya. Madu itu bukan dieekkan, bukan dipupkan, tapi madu dimuntahkan kembali. Dan terpisah dari proses struktur pencernaan lebah. Lebah bisa lebah eek. Lebah itu bisa pup. Tapi bukan ini, terpisah dia dari strukturnya. Nah, ini menakjubkannya adalah ini honeycomb itu. Jadi dia menghancurkan, memecah polisakarida menjadi monosakarida. Dan hanya bisa dilakukan oleh binatang ini. Kemudian polen, terkait polen itu tidak dicerna, tapi polen dibawa. Di sini ada polen basket atau keranjang polen, terus ada sisir. Kaki-kaki lebah ini bentuknya seperti sisir. Jadi lebah ini punya kemampuan untuk ngumpulin polen serbuk sari. Dikumpulkanlah ke sini. Jadi kalau lebah ada kuning-kuningnya di kaki belakang, itu adalah polen. Dan propolis tapi bentuknya dia lengket ya kalau dipegang, nggak tabur. Nah, kemudian ini ada namanya hipofaring. Hipofaring itu begini prosesnya, nanti kita bisa lebih dalam lagi. Lebah muda makan polen sama makan madu, kemudian dicerna, dari kelenjar hipofaringnya ini mengeluarkan susu yang untuk dikasih makan ke adiknya yang masih berupa larva dan ratu. Namanya royal jelly. Bentuknya pasta, rasanya nggak enak. Tapi itu berfungsi sebagai anti-aging dan bisa punya khasiat yang jauh lebih bagus daripada madu dan polen.
Itu khusus makanan untuk ratu. Ratu tidak memakan makanan yang lain selain royal jelly. Umurnya bisa sampai 8 tahun. Tapi kalau lebah biasa yang makan madu, itu umurnya hanya 63 hari. Jadi jauh, 63 hari dengan 8 tahun. Karena ada anti-agingnya tadi. Iya. Terus ini ada sengat. Sengat itu racun lebah atau bifenom itu memiliki kemampuan penyembuhan untuk menghancurkan sel kanker. Ada zat aktif di dalam sengat lebah itu namanya melitin. Itu yang sama Jerman sekarang sedang diteliti sudah sedang dilakukan untuk terapi alternatif untuk penyembuhan kanker. Gitu. Kalau saya udah sering kali, kalau sekali sengat bisa sampai berarti 20 sengat. kanker ini ya. Kayaknya kantong kering aja yang nggak bisa disembuhkan. Terus ini siklus hidup lebah. Lebah ini ada 3 fase metamorfosis, terus menjadi lebah kandang, terus menjadi lebah lapangan, lebah yang mencari air, mencari resin, mencari polen. Ya, 21 hari. Jadi totalnya 63 hari. Setelah itu dia mati. Digantikan terus dengan yang lain siklusnya. Nah, tugasnya pada waktu metamorfosis dia menetas ya, jadi telur 3 hari, setelah itu jadi larva. Larva makanannya royal jelly. Selama 3 hari juga royal jelly-nya. Setelah itu makanannya polen dan madu. Kemudian dia menjadi bayi lebah, jadi seperti ini. Kemudian menjadi kepompong. Ini yang pekerja ya. Kemudian menjadi lebah pekerja, lebah muda. Setelah itu dia bikin royal jelly. Memberikan setelah dia lahir ya, setelah metamorfosis dia memberikan tugasnya bersih-bersih dulu selama 3 hari. Setelah itu bikin royal jelly, makan madu, makan polen dari kelenjar hipofaringnya, keluar susu yang diberikan untuk ratu atau larva untuk adiknya, merawat adiknya. Setelah itu hari-hari berikutnya itu salah satunya membersihkan, mengatur suhu, membuat madu. Madu itu dimasak bukan oleh lebah yang bawa nektar, bukan, tapi lebah yang di dalam. Iya, dia ngisep dari bawah, ditumpahkan ke atas sel berikutnya, terus seperti itu. Lebah yang bawa nektar itu naruhnya di atas, jadi nggak mungkin akan tercampur lagi dengan madu yang hampir matang itu. Iya, sistem organisasi binatang terbaik di dunia itu ada di lebah. Makanya sampai di dalam Al-Quran itu diwahyukan, ya kan, ada di surat An-Nahl 68-69. Nah, setelah itu jadilah dia, setelah 21 hari jadi lebah kandang, dia jadilah lebah lapangan. Kerjanya apa? Air, polen, nektar, propolis. Nah, itu seperti itu. Setelah itu dia mati. Matinya di mana? Matinya di luar, bukan di dalam. Karena dia punya insting, dia tidak mau nggak mau ngerepotin yang di dalam. Kalau dia sampai mati di dalam, artinya lebah itu keracunan. Oh, predator ya. Atau dibunuh predator gitu. Lebah itu kalau mau mati, saya mau mati di luar, nggak mau bikin ngerepotin orang di dalam. Tapi kalau habis nyengat dia mati itu benar gimana? Betul. Betul ya. Lebah itu kalau habis nyengat dia mati. Sama pejantan. Pejantan matinya kalau kalau kawin. Jadi lebah. jadi pejantan nggak kerja loh ya. Laki-laki itu nggak kerja kalau di lebah. Laki-laki itu kerjanya makan sama gedein palus. Palus itu alat kelaminnya. Maksudnya dia bikin sehat dulu ya, nggak spermanya kuat. Nah, nanti kalau terbentuklah ratu muda, dia akan berkompetisi untuk bisa kawin dengan ratu muda itu. Yang bisa terbang tinggi sampai ketinggian 40 meter di atas kandang. Nah, itulah lebah jantan yang unggul yang bisa. Begitu? Iya. Kalau yang memang dia tidak unggul, dia nggak mencapai ketinggian itu. Yang unggul, satu ekor ratu itu hanya mampu kawin dengan 12 pejantan. Begitu kawin lewat memompa hidrostatisnya itu, pompaan itu, sehingga palusnya itu pecah. Dor. Itu. Spermanya masuk semua ke dalam kantong sperma yang dalam perut ratu. Gitu. Nah,
Dari 12 pejantan itu, spermanya itu mampu bertahan untuk bertelur sampai 2 tahun. Dari 12. Satu kali kawin itu untuk 2 tahun. Habis itu dia pecah, putus palusnya, jatuh ke lantai, ke tanah dalam keadaan bahagia. Aku bahagia. Kalau jantan yang tidak bisa kawin dengan ratu, jadi jomblo merana. Kalau sudah lewat umur, diusir sama lebah pekerja, mati di luar. Nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Itu jadi warning untuk ini ya, warning untuk yang laki-laki yang masih jomblo itu ya. Nah, sebelum kita mengkonsumsi madu, itu sebaiknya kita tahu tentang urutan-urutan itu, sehingga kita itu tahu ilmunya, nggak kesasar. Nah, contohnya ini namanya bunga ya, bunga dari tanaman itu menghasilkan yang namanya nektar. Nektar itu cairan manis yang keluar dari pohon. Nah, seperti ini yang basah ini adalah nektar. Nektar inilah yang dihisap sama lebah untuk diolah menjadi madu. Mengolahnya pakai apa lebah? Pakai perut atau yang disebut dengan honey crop. Jadi disitulah terjadi proses pemecahan polisakarida. Jadi struktur gula pada nektar ini polisakarida menjadi gula yang paling sederhana namanya monosakarida. Dibawa oleh lebah menuju ke kandang. Ini adalah lebah yang telah mengambil nektar tadi, disimpan di dalam perutnya. Itu pintu masuknya. Iya, ini pintu masuknya seperti ini. Dan ini lebah trigona ya, lebah yang tanpa sengat. Beda jenis lebah, beda pintu masuknya. Kalau ini namanya lebah Tetrigona V2, pertama kali diteliti oleh Le Pelletier de Fargu tahun 1836. Jadi pada waktu era perang Diponegoro. Jadi zaman kolonial dulu, ini lebah-lebah Indonesia ini sudah diteliti oleh orang-orang Eropa. Ya, ini namanya lebah V2. Ada depannya ada namanya Tetrigona. Tetrigona itu lebah yang memiliki ketergantungan terhadap getah damar atau sejenisnya. Nah, ini jadi seluruh kantong madunya, terus ini propolisnya terbuat dari getah damar. Lebah ini unik, dicirikan dengan sayapnya yang berwarna putih. Biasanya beberapa orang juga menyebutnya lebah sayap putih. Terus aromanya, aroma damarnya kuat, aroma herbalnya kuat. Nah, tadi saya cerita nektar. Nektar dibawa oleh lebah, dimasukkanlah ke dalam kantong madu. Gitu. Kalau sudah prosesnya sudah matang, baru bisa dipakai oleh lebah. Itu yang disebut madu. Kalau belum matang itu namanya nektar. Kalau sudah sempurna proses pembentukan madunya, baru dikatakan madu. Gitu. Madu adalah sumber karbohidrat bagi lebah, sama seperti bagi manusia itu nasi. Gitu. Lauknya adalah polen, sumber protein. Kalau kita lauknya ayam, ikan gitu kan ya. Kalau lebah itu lauknya serbuk sari bunga. Karbohidratnya, sumber energinya dari madu. Gitu. Madu itu sebenarnya ya cadangan makanan untuk lebah. Nah, ini Cara ngambil ini, Pak ya? cara ngambilnya seperti ini. Ini kan madunya di dalam bola-bola ya, bola-bola kantong madu. Nah, cara madunya kita pencet. Kalau ini untuk edukasi seperti ini. Kalau untuk panen kita menggunakan vakum. Jadi tersedot ya, Pak? Nah, sedot. Nah, ini warnanya agak bening, jadi setiap nektar itu memiliki ciri khas tersendiri.
Untuk jenis ini adalah jenis madu yang paling encer di dunia. Kadar airnya kalau pakai refraktometer itu tidak terdeteksi. Kalau pakai estimasi perkiraan saya di atas 40% kadar airnya. Berarti tinggi termasuk kadar airnya. Kadarnya tinggi, sangat tinggi. Nah ini. Tetapi di dalam madu trigona ini ada yang membedakan dengan madu yang bersengat. Struktur gulanya adalah trehalulose. Trehalulosa itu kalau banyak literatur itu dia adalah termasuk gugusan gula yang mampu menangkal perkembangan sel kanker. Jadi itu keunggulannya. iya, terus dia penyembuhan terhadap luka itu bisa dipacu dengan sangat cepat, bisa sampai 300% penyembuhan. Untuk lebih spesifiknya ya, lebah tetrigona ini memang dia humble. Sifatnya dia tidak agresif, tidak nyerang. Dibandingkan dengan trigona yang lain. Trigona yang lain kalau kita buka langsung nyerang semua ya ke badan, pada apa digigit dia. Kalau ini enggak. Sama sekali enggak, dia sangat sangat humble sekali ya, bersahabat sekali dengan kita. Kalau lebah trigona itu bisa sampai antara 10.000 sampai 20.000 lebah pekerja, satu ekor ratu, kemudian pejantannya sekitar 20 ekor pejantan. Untuk menghasilkan Iya. gitu ya. Umur ratu itu trigona itu bisa sampai 4 sampai 8 tahun. Umur lebahnya itu bisa sampai 63 hari. Umur lebah pekerja. Kalau di sini kelihatan nggak ratunya, Pak? Ratunya ada di bawah di sini dia. Jadi pintu masuk, kemudian gugusan telur, kemudian madu ada di atas. Lebah ini adalah lebah penghasil propolis. Mana propolis? Ya ini nih propolis. Yang hitam-hitam ini propolis. Kantong madunya propolis. Sehingga secara alami memang madunya sudah mengandung propolis gitu loh. Itulah mengapa madu trigona itu efek penyembuhannya jauh lebih cepat dibandingkan jenis madu dari lebah yang lain. Nah, kalau kita kenakan propolis itu untuk pengobatan, Pak ya. Kenapa bisa untuk pengobatan itu apa sih, Pak? Kandungan. Senyawa propolis sejatinya itu dibentuk oleh lebah itu dari mengambil getah-getah dari berbagai macam pohon, dan hanya lebah yang memiliki kemampuan untuk mengambil getah gitu. Getah itu diambil sama lebah, kemudian difermentasi dengan serbuk sari yang disebut dengan cerumen. Nanti di sini nggak ada ya, nanti kita bisa lihat di lebah berikutnya ada cerumen. Nanti setelah masak fermentasinya bagus, sudah sempurna, baru dijadikan kantong-kantong madu. Nah itu yang disebut propolis. Propolis itu memiliki senyawa aktif yang seperti bersifat anti mikroba, terus anti inflamasi segala macam itu ada di propolis. Kalau sejatinya untuk lebah ini untuk pertahanan diri, jamur nggak bisa tumbuh di propolis, jamur kuman itu nggak bisa tumbuh. Sakit yang berat seperti autoimun itu penyembuhannya dengan menggunakan ini. Terus diabetes juga dengan ini. Dengan ini ya. Terus untuk madu dari tetrigona. Terus COVID. Terus kalau punya radang tenggorokan atau apa, paling cepat adalah penyembuhannya dengan madu ini. Paling cepat penyembuhannya. Bisa produksi begini berapa lama, Pak? Dari mulai masuk. Ini kan sebenarnya bukan habitatnya ya. Kita pindahkan dari sekitar dari Krui, kita bawa ke sini itu perlu 1 tahun untuk adaptasi dengan getah. Jadi spesifikasinya lebah ini adalah dia ketergantungan terhadap getah-getahan yang keras. Kalau di habitatnya, getahnya menggunakan getah damar mata kucing. Kalau di sini menggantinya dengan getah manggis. Ya. Ini jenis tetrigona juga, Tetrigona binghami. Penemunya itu Schwartz tahun 1937. Ya, ini yang baru-baru bisa hidup, tapi adaptasinya masih lambat. Corongnya itu seperti apa ya? Panjang, terus mekar. Itu bukan dibuatkan kita, Pak ya? Bukan, bikin sendiri. Jadi tiap corong ini beda-beda, tiap jenis beda-beda. Ada kalau yang melanolika seperti Koteka Papua, sebesar ini, panjang, betul, panjang.
Sama melanoliknya dari T. trigona juga. Jadi bisa tahu jenis berdasarkan ini juga ya Pak? Termasuk identifikasinya bentuk corongnya. Bentuk corongnya. Heeh. Jadi kalau main ke pesisir barat di Suhitabi Farm 2 di sana lebih menakjubkan lagi. Karena memang lebah yang memang endemik sana. Jadi setiap jenis lebahnya corongnya beda, bentuknya beda, rasa madunya juga beda. Ini juga Indonesia berarti Pak? Indonesia. Ada Indonesia. berapa totalnya Pak kalau Indonesia itu Pak? Secara varian? Untuk trigona aja 1.200-an jenis. Dan banyak yang belum diteliti. Yang terbaru itu penelitian madu thoracea, nanti kita lihat thoracea ini terhadap penderita diabetes. Ternyata madu ini itu bisa menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin kembali. Nah, benar. Tapi memang pengobatannya tidak seperti obat kita minum obat terus besok sembuh, tidak. Bertahap. Penelitian itu 100 hari kalau nggak 100 hari secara rutin. Ini namanya Genio Trigona thoracea. Masih trigona. Ini lebahnya sayapnya merah. Kalau tadi putih ya. Putih. Jadi ada 2 spesies dari Genio Trigona. Yang satu thoracea, yang satunya saya lupa. Yang satunya lupa. Hampir mirip. Nah, ini contohnya. Nah, ini baru bisa adaptasi kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu lah. Ini jenisnya humble juga Pak? Gimana Pak? Humble. Oh, kalau nggak humble kita agak... Humble. Ini nggak apa-apa nih. Iya. Nggak nempel apa-apa. Humble sama Bapak aja. Nah, Apa semua? tadi kan kalau kita perhatikan struktur propolisnya kan beda jauh. Iya, dia Ya. tanduk-tanduk gitu ya. Ya, dia lebih kayak jaringan-jaringan jembatan ini gitu. Jadi di dalam sarang ini lebah ini berjalan ngikutin jembatan-jembatan ini. Nggak apa-apa, mendekat aja. Ya, Mendekat aja nggak apa-apa. Masnya lagi Oh iya. gambar. Nah, ini propolisnya lembek seperti ini, terus aroma herbalnya sangat bagus. Sangat Ada kuat. madunya nggak? Ada, itu yang di kantong-kantong ini madu. Ini bisa langsung konsumsi apa gimana? Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa Pak? Harus diekstraksi. Oh, diolah dulu ya. Diolah. Itu. Heeh. Nah, ini yang di Malaysia diteliti sebagai lebah anti diabetes. Yang terbukti terapi selama 100 hari nonstop itu tikus yang diabetes itu bisa sembuh, pankreasnya bisa menghasilkan insulin kembali. Propolis terbaik itu ya dari Indonesia, karena keanekaragaman hayatinya, vegetasinya lebih kaya daripada dari luar negeri. Penyusun propolis ini kan getah. Ini sebenarnya getah yang kemudian difermentasi oleh lebah. Ini nggak ada ininya. Ini getah semua. Getah. Menakjubkannya lebah trigona itu. Eropa itu nggak punya lebah-lebah jenis kayak gini. Iri sebenarnya mereka dan nggak bisa hidup. Oh, nggak punya lebah jenis trigona? Nggak ada. Hayatinya ini. Ya, itu kekayaan kita. Yang harusnya kita itu peduli. Ini namanya Acacia mangium. Acacia mangium itu menyediakan 3 kebutuhan lebah. Polennya dari bunga, kalau laki bunga itu polennya melimpah dari bunganya. Kemudian dari daunnya keluar nektar. Kalau tadi kan dari bunga ya, yang kalau kita taruh gini keluar cairan yang manis itu. Tapi kalau akasia keluarnya dari pangkal daun. Kalau pagi dan sore hari nanti sebelum maghrib itu berkeringat, rasanya manis, itu yang diambil sama lebah. Dan sepanjang hari asal tidak hujan. Gitu. Kemudian dari batangnya, retak-retakan ini menghasilkan getah, mengeluarkan getah. Retak mikronya itu keluar cairan getah, itu yang diambil sama lebah dijadikan propolis. Jadi tiga kebutuhan lebah itu dipenuhi oleh satu pohon. Ini jenis Itama. Maju deh bang, ada gambarnya. Galak. Woi. Zoom aja gak? Nah, ini yang saya bilang, ini gugusan telur atau brood cell. Gugusan telur. Ini madu kayak tadi ya. Terus ini telur ratu. Kalau netes jadi ratu. Ini. Oh, beda sendiri Pak ya? Ya, dia terpisah dari gugusan telur, dari brood cell terpisah, bentuknya lebih besar, kapsul yang lebih besar. Itu kalau netas jadi ratu. Kalau ratu lapanya masih perkasa, masih kuat,
ratu barunya dibunuh. Kalau sama-sama kuat, ratu mudanya itu memancarkan hormon feromon. Hormon feromon itu untuk memengaruhi lebah-lebah pekerja untuk jadi koloninya dia, gitu loh. Kalau sudah dia punya tentara, punya lebah pekerja yang terpengaruh, lebah pekerja yang terpengaruh itu akan ngunjal. Ngunjal itu memboyong propolis, bikin sarang di tempat yang tepat. Kalau sudah siap, ratunya diboyong ke sana, ratu barunya, gitu. Itu kalau sama-sama kuat. Tapi kalau salah satunya mati, ya yang kuat itu yang jadi ratu pengganti. Nah, kemudian apa yang kuning-kuning ini di pinggir, itulah propolis yang masih dalam proses. Belum hitam, itu masih disebut cerumen. Jadi agak menjauh ini udah mulai. Yang kuning-kuning itu, titik-titik kuning itu adalah serbuk sari. Jadi getah dicampur serbuk sari, dicampur enzim sama lebah. Jadilah cerumen. Nah, cerumen itu kalau sudah matang, dijadikan propolis untuk bikin kantong madu. Karena kantong madunya terbuat dari propolis, makanya madunya mengandung senyawa propolis. Itu yang membuat spesial dari lebah trigona ini. Dan ini adalah madu identitasnya Indonesia yang masih minim riset. Kalau beli madu manuka yang udah dengan riset dari Australia, dari New Zealand itu ya udah di riset, udah ada MGO-nya segala macam. Itu jadi mahal karena risetnya. Bukan karena khasiatnya, karena risetnya. Karena risetnya. Nah, Indonesia punya madu yang berbahasa tapi nggak ada riset. Mau jual sampai berbusa, riset itu digunakan oleh pelaku usaha untuk membranding produknya. Tanpa riset, branding itu tidak bisa, agak susah, hanya sekedar klaim semata. Traceability itu adalah ketelusuran. Karena madu dengan gula itu bedanya setipis kulit bawang. Madu itu bisa diciptakan, kalau di lab itu komposisinya sama memenuhi standar SNI, padahal itu bukan madu, hasil dari ciptaan, gitu. Hasil dari rekayasa. Jadi madu itu hanya bisa dideteksi dengan jaminan asal usulnya. Kalau cara biasa atau awam itu memang sulit, Pak, ya? Sulit. Katanya kalau misalnya diendepin gitu, gulanya ke bawah itu palsu gitu. Salah. Madu karet, madu suhita, yang khusus kalau musim rontok daun karet, itu madunya ngendap juga. Karena apa? Karena glukosanya tinggi. Jadi ada nektar-nektar yang memang memiliki sifat dia mudah membeku. Yang paling cepat membeku apa? Pada waktu nektar dari karet. Karet itu keluarnya bukan dari bunga, tapi dari daun. Jadi begitu rontok karet, keluar daun muda. Nah, dari daun muda itulah keluar. Dan madunya itu akan secara bertahap mengendap dari bawah terus ke atas sampai full. Yang tidak itu adalah karakteristik madu karet. Kalau madu kopi itu terbentuk bintang-bintang kristal di sekitaran. Bukan hanya kopi, tapi yang buah kayak duren, kalau pas musim bunga duren atau bunga apa namanya itu akan membeku, membentuk bintang-bintang kristal besar di pinggirannya. Itu bukan gula, itu madu karakter. Jadi sifatnya madu itu salah satunya adalah granulasi alami. Granulasi adalah pembentukan kristal secara alami. Gitu. Semakin cepat mengkristal, semakin lembut, seperti krim es krim. Semakin lambat, semakin kasar, seperti kristal yang kasar itu, yang keras. Itu bukan gula. Itu adalah karakteristik alami, sifat alami madu, yaitu granulasi. Gitu. Terus yang kedua sifatnya, ini harus dikenali juga nih. Yang kedua sifatnya setelah granulasi adalah higroskopis. Higroskopis itu menyerap partikel air dalam udara atau partikel senyawa yang lain, diserap, diikatkan ke dia. Jadi kalau madu ditaruh di loyang atau di piring, dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka cemaran itu akan tertarik ke situ, termasuk
uap air juga akan ditarik, jadi semakin encer. Jadi madu yang kental akan menjadi semakin encer kalau ditempatkan di ruang terbuka. Makanya lebah itu menyegel, menutup. Jadi Gitu. bagusnya taruh kulkas ya? Penyimpanan boleh di kulkas, di tempat yang itu juga boleh, di yang apa namanya, di ruangan, yang penting terpapar matahari langsung, terus Tertutup, Pak. yang penting tertutup gitu. Jangan sampai terbuka. Kalau terbuka dia akan, termasuk bakteri akan tumbuh subur di dalamnya. Apabila Basinya. madu dikatakan basi, dikatakan kedaluarsa apabila dia terfermentasi sampai fermentasinya selesai, itu baru tidak boleh, tidak, artinya sudah dikatakan itu sebagai madu. Tapi boleh dikatakan itu sebagai mungkin bisa wine atau apa, kan rasanya hampir sama kayak tape itu kalau udah seperti itu. Nutrisinya udah rusak, udah bergeser. Ciri-cirinya ada gas itu. Ya, tapi di akhirnya dia tidak bergas lagi karena sudah tidak ada pembentuk gasnya lagi. Tapi encer, warnanya menjadi lebih gelap dari sebelumnya, kemudian aromanya kayak kecap gitu. Terus ya ada rasa-rasa tes kayak tape. Nah, itu adalah madu yang terfermentasi. Dan secara fungsi sudah tidak ini lagi, Pak ya. Secara nutrisi kandungannya sudah bergeser. Tetapi kita punya teknologi untuk membuat madu itu tidak terfermentasi. Namanya pengurangan kadar air. Banyak macamnya, tapi Suhita membuat sebuah terobosan, membuat karya inovasi namanya honey saver. Dia mengurangi kadar air madu tanpa pemanasan, justru dengan pendinginan. Nanti di rumah produksi kita bisa lihat. Dan itu dilombakan. Kita punya itu. Dan hasil karya Suhita sendiri. Itu masuk dalam lomba inovasi daerah, kemudian ini dalam proses paten. Jadi lebah ini tidak membiarkan madunya itu terkena sinar matahari langsung. Tidak lihat, termasuk sialang juga. Sialang itu madunya itu ditutupi oleh lebah, bersap-sap sampai lebah itu kan. Tujuannya biar tidak terjadi kontak dengan matahari. Kalau terjadi itu akan Merusak. Jadi salah satu sifatnya madu itu dia bereaksi terhadap rentan terhadap paparan cahaya matahari. Tapi untuk penyimpanan yang sudah diambil juga tidak, Pak? Iya, nggak boleh dipaparkan di sinar matahari. Jadi kalau ada orang jualan madu dipaparkan di pinggir jalan, kalaupun itu madunya asli, ya hancur nutrisinya. Yang kita jaga kan nutrisinya. Madunya tetap Lihat tabiat lebah. Lebah kan tabiatnya selalu menyembunyikan madu itu di dalam tempat yang tertutup dan terlindung dari cahaya. Gitu. Madu ya, madu itu dari nektar dibawa oleh perut lebah ya, kemudian ditumbahkan menjadi madu, terus sama lebah muda diolah sampai menjadi madu yang sempurna, terpecah semua sukrosanya menjadi monosakarida, baru bisa dikatakan itu sebagai madu. Udah ngerti lah semuanya ya. Terus polen itu pada waktu masih di bunga serbuk sari itu namanya polen. Kemudian pada waktu dibawa oleh lebah namanya bipolen. Pada waktu sudah sampai ke sarang, difermentasi dengan madu sama lebah, itu namanya bibred atau roti lebah. Gitu ya. Kemudian royal jelly itu bibred ini lebah muda yang tadi berumur berapa hari? Hari keempat. Kalau hari ketiga kan dia bersih-bersih tuh. Hari keempatnya dia makan bibred ini dengan madu. Dari faringnya, hipofaringnya keluar susu royal jelly. Ditumpahkanlah ke dalam cawan-cawan queen cell. Ini kita buat ini. Cawan queen cell-nya itu bentuknya contong seperti ini. Kita taruh larva yang baru berusia 2 hari dengan spatula kecil penjilat lebah. Ada metodenya. Begitu sudah kita taruh situ, kita masukkan ke dalam koloni yang kuat, maka akan diisi oleh royal jelly oleh lebah-lebah muda. Di hari keempat kita panen, larvanya kita buang, royal jelly-nya kita ambil. Rasanya nggak enak tapi khasiatnya sangat luar biasa. Termasuk untuk keperkasaan itu bagus. Hah? Enggak. Ratu udah punya jatah sendiri.
Kemudian biswek itu lilin lebah ya. Lilin lebah itu terbuat dari madu oleh lebah kandang. Kemudian dari perut lebahnya itu memompa lembaran-lembaran lilin. Kemudian karena kakinya 6 saling bergandengan, disalurkan lilinnya, makanya bentuknya hexagonal. Gitu. Terus bifenom itu racun lebah yang keluar dari sengatan tadi. Yang ini dijadikan untuk industri farmasi dan untuk apipunctur, untuk terapi sengat lebah. Yang membuat berkhasiat itu adalah zat aktifnya namanya melitin. Cara kerjanya melitin memutus komunikasi antar sel kanker. Gitu. Oke?